Malam itu, di dalam ruang sunyi rumah besar yang hanya dihiasi suara detak jam, Nadia berdiri di depan cermin, menatap wajahnya yang tampak semakin asing. Ia merasa seolah tak ada lagi yang bisa ia pegang, kecuali satu perasaan yang semakin sulit ditahan. Perasaan yang berbahaya. Di balik pintu yang tertutup rapat, sebuah suara yang penuh keraguan menyusup, menggema di ruang yang penuh ketegangan. Suara hati yang terus bertanya, apakah ini jalan yang benar? Ayo kita simak cerita selanjutnya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe channel Mamah Salsa ini. Like dan komen. Terima kasih semuanya. Mari kita simak bersama-sama kelanjutannya. Nadia dan Dian bertemu. Nadia duduk di kursi empuk di ruang tamunya, menatap keluar jendela yang besar. Jakarta yang sibuk tampak seperti lautan manusia dan kendaraan. Namun, Nadia merasa hampa. Suaminya sering pergi, dan teman-temannya lebih fokus pada pekerjaan masing-masing. Disinilah dia sekarang, pensiun dini, kaya raya, tapi merasa sangat kesepian. Tiba-tiba, pintu ruang tamu terbuka. Seorang wanita muda dengan seragam perawat masuk. Wanita itu mengenakan masker, tapi matanya yang hangat menyiratkan ketenangan. Itu adalah Dian, perawat yang baru saja dipekerjakan oleh keluarga Nadia untuk merawatnya. Dian, selamat pagi, Nyonya Nadia. Saya Dian, perawat yang akan membantu merawat Nyonya. Nadia menoleh dan tersenyum tipis. Pagi, Dian. Terima kasih sudah datang. Sebenarnya, saya baik-baik saja, tidak perlu terlalu repot. Dian tersenyum lembut, saya paham, Nyonya. Tapi saya di sini untuk memastikan semuanya berjalan dengan baik. Jika ada yang bisa saya bantu, beritahu saya saja. Nadia mengangguk pelan, merasa sedikit canggung. Bagaimana mungkin seorang perawat sederhana seperti Dian bisa memahami kehidupannya yang glamor? Nadia, tapi saya merasa tidak perlu banyak perawatan, Dian. Saya lebih suka mengurus diri sendiri. Dian, dengan sabar, terkadang kita semua butuh sedikit perhatian ekstra. Saya hanya ingin membantu, Nyonya. Nadia mengangguk lagi, merasa sedikit terharu dengan kesabaran Dian. Ia merasa ada sesuatu yang berbeda dari perawat-perawat lain yang pernah ia temui. Dian tidak bersikap seperti orang yang memandangnya hanya sebagai orang kaya. Ada rasa empati yang tulus. Malam pertama bersama. Malam itu, setelah makan malam yang sepi, Nadia duduk di ruang tamu yang luas. Dian datang menghampiri dengan secangkir teh herbal. Dian, Nyonya, ini teh herbal yang bisa membantu tidur lebih nyenyak. Saya buatkan untuk Nyonya. Nadia menerima cangkir dengan terima kasih, Dian. Anda benar-benar perhatian. Dian tersenyum kecil, saya hanya ingin memastikan Nyonya merasa nyaman. Mereka duduk berdua di ruang tamu yang hening. Nadia merasa sedikit kikuk, namun ada rasa nyaman yang tak terungkapkan. Seiring berjalannya waktu, Nadia mulai membuka percakapan. Nadia, saya dulu pramugari, bekerja selama bertahun-tahun di Arab Saudi. Semua orang mengenal saya, dihargai, tapi di sini, di Jakarta, saya merasa kosong. Dian, dengan lembut, mungkin Nyonya merasa kehilangan rutinitas yang dulu penuh tantangan. Tapi sekarang, ada banyak cara untuk menemukan kebahagiaan lagi. Nadia, mungkin saya sudah bosan dengan hidup yang seperti ini. Semua harta, tapi tidak ada yang benar-benar peduli. Dian terdiam sejenak, lalu menjawab dengan bijaksana. Dian, kadang
kita perlu berhenti sejenak dan mencari apa yang sebenarnya kita butuhkan. Mungkin Nyonya hanya butuh seseorang yang mendengarkan. Nadia menatap Dian sejenak. Ada sesuatu yang mendalam dalam kata-kata perawat itu. Dian tidak hanya melihatnya sebagai orang kaya yang membutuhkan perawatan, tetapi sebagai seorang manusia yang juga memiliki perasaan. Kedekatan yang meningkat. Hari-hari berikutnya, Dian mulai lebih sering menghabiskan waktu bersama Nadia. Mereka berbicara lebih banyak. Nadia mulai merasa nyaman dengan Dian, yang selalu sabar dan tidak terburu-buru. Dalam perawatan sehari-hari, Dian juga mulai menyesuaikan diri dengan kebutuhan Nadia, mengetahui kapan harus berbicara dan kapan harus diam. Suatu hari, setelah perawatan wajah yang Nadia rasakan terlalu mewah, dia menyarankan untuk mencoba sesuatu yang lebih sederhana. Dian, Nyonya, bagaimana kalau kita coba sesuatu yang lebih alami untuk kulit Nyonya? Saya bisa bantu. Nadia tertawa ringan, sepertinya saya sudah lupa rasanya menikmati hal sederhana seperti itu. Oke, coba saja. Mereka tertawa bersama. Nadia merasa aneh, tapi juga lega. Ini adalah sesuatu yang ia rasakan untuk pertama kalinya setelah lama. Kedamaian. Disinilah pertemuan mereka dimulai, dengan Dian yang sederhana dan penuh perhatian, yang sedikit demi sedikit mulai membuka hati Nadia yang selama ini terkunci rapat. Mereka mulai berbicara lebih sering, berbagi cerita tentang kehidupan masing-masing, meskipun Nadia tahu bahwa hubungan ini seharusnya tetap profesional. Namun, benih-benih kedekatan yang lebih dari sekadar perawat dan pasien perlahan mulai tumbuh. Kedekatan yang semakin intens. Beberapa minggu setelah pertemuan pertama mereka, Nadia dan Dian semakin dekat. Setiap hari mereka menghabiskan waktu bersama, meskipun hubungan mereka tetap profesional. Namun, kedekatan emosional yang tumbuh mulai terasa tak terelakkan. Suatu sore, setelah sesi perawatan rutin, Nadia duduk di teras rumah yang menghadap ke taman yang luas. Dian datang dengan secangkir teh hangat, menyerahkannya dengan senyuman yang selalu membuat Nadia merasa sedikit lebih ringan. Dian, teh herbal untuk menenangkan pikiran, Nyonya. Semoga hari Anda menyenangkan. Nadia menerima teh, tersenyum kecil, terima kasih, Dian. Hari-hariku kini terasa lebih tenang dengan ada kamu di sini. Dian duduk di sebelahnya, tetap menjaga jarak, namun kehadirannya terasa menenangkan. Dian, saya senang bisa membantu, Nyonya. Tapi jika Anda ingin berbicara, saya di sini untuk mendengarkan. Nadia menghela napas panjang, menatap ke arah taman yang luas. Nadia, dulu, saya selalu dikelilingi orang-orang yang hanya ingin dekat dengan saya karena status dan uang. Tapi, dengan kamu, saya merasa seperti saya bisa menjadi diri sendiri. Kamu tidak peduli dengan semua itu, kan? Dian menatap dengan lembut, saya hanya ingin melihat Nyonya bahagia, apapun latar belakang Anda. Semua orang berhak merasakan kebahagiaan yang sederhana. Nadia menatap Dian dengan tatapan yang lebih dalam, sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ada kehangatan dalam kata-kata Dian yang membuatnya merasa sangat dihargai. Malam yang tidak terlupakan. Suatu malam, setelah makan malam yang sepi, Nadia dan Dian duduk bersama di ruang tamu. Lampu-lampu rumah yang temaram menciptakan suasana yang intim. Dian duduk di dekat Nadia, masih dengan sikap profesional, namun ada sesuatu yang berbeda di antara mereka. Nadia, kamu tahu, Dian, aku merasa seperti ada yang berubah dalam hidupku. Kamu membuatku merasa lebih hidup, lebih berarti. Mungkin ini aneh, tapi aku merasa sangat nyaman denganmu. Dian terdiam sesaat, lalu dengan hati-hati berkata, Nyonya,
Saya senang bisa membantu, tapi kita harus menjaga batasan. Ini hubungan profesional, kan? Nadia menatap Dian dengan tatapan penuh arti. Aku tahu, Dian. Aku tahu. Tapi kadang, perasaan tidak bisa dipaksakan untuk mengikuti aturan. Ada keheningan yang terasa berat di antara mereka. Dian merasa jantungnya berdebar lebih cepat, namun ia berusaha keras untuk tetap tenang. Dian, Nyonya, kita harus berhati-hati. Ini tidak seharusnya terjadi. Nadia, dengan suara pelan dan penuh harapan, aku mengerti. Tapi tidak bisa dipungkiri, aku merasakannya. Aku merasa kamu mengerti aku lebih dari siapapun. Dian menundukkan kepala, merasa dilema. Ia ingin menjauh, tapi perasaan yang tumbuh di hatinya semakin kuat. Dian, saya tidak ingin melanggar batas, Nyonya. Ini bisa menjadi kesalahan besar. Nadia perlahan mendekat, suaranya hampir berbisik, tapi kadang kesalahan bisa menjadi pilihan yang benar jika itu bisa membuat kita merasa hidup. Disinilah ketegangan semakin memuncak. Meskipun ada rasa saling tarik-menarik di antara keduanya, Dian berusaha keras untuk tetap mempertahankan jarak. Namun, semakin hari, perasaan yang muncul semakin sulit untuk dibendung. Ketegangan semakin tumbuh. Hari-hari berlalu, dan hubungan mereka semakin rumit. Mereka masih berusaha menjaga profesionalitas, tetapi kedekatan emosional yang mereka rasakan semakin mengaburkan garis batas antara perawat dan pasien. Pada suatu malam, setelah perawatan wajah, Nadia meminta Dian untuk duduk bersamanya. Ia merasa butuh berbicara lebih jauh. Nadia, aku tahu kita sudah saling dekat, Dian. Tapi aku tidak bisa membohongi diri sendiri. Ada sesuatu yang lebih dari sekadar rasa terima kasih. Aku merasa ada ketertarikan. Dian, dengan hati-hati, Nyonya, kita harus berpikir dengan kepala dingin. Jika kita melanjutkan ini, banyak orang yang akan terluka. Ini bukan hanya tentang kita berdua. Nadia menunduk, namun dengan suara yang penuh keyakinan, aku tahu risikonya, Dian. Tapi perasaan ini terlalu kuat untuk diabaikan. Kita berdua tahu itu. Keheningan mengisi ruangan. Dian menatap Nadia dengan penuh kebingungan, namun di dalam hatinya, ia merasakan sesuatu yang lebih besar daripada rasa takut. Ada dorongan yang tak bisa dijelaskan, yang membuatnya terjebak di antara rasa profesionalisme dan perasaan yang berkembang secara tiba-tiba. Kebingungan yang meningkat. Seminggu setelah malam yang penuh ketegangan, hubungan antara Nadia dan Dian semakin sulit dipahami. Setiap kali mereka berada bersama, ada perasaan yang semakin sulit untuk disangkal. Namun, keduanya tahu bahwa mereka berada di jalan yang salah. Nadia tidak bisa menahan diri, dan Dian merasa semakin terjebak dalam perasaan yang membingungkan. Suatu sore, setelah melakukan perawatan rutin, Nadia memutuskan untuk berbicara dengan Dian. Mereka duduk di ruang tamu yang sama, namun suasana terasa sangat berbeda, lebih tegang, lebih penuh pertanyaan. Nadia, Dian, aku tidak bisa lagi berpura-pura. Aku tidak bisa membohongi diri sendiri. Perasaan ini, yang tumbuh di antara kita, terasa sangat nyata. Dian terdiam sejenak, kemudian berkata dengan hati-hati, Nyonya, saya juga merasakannya. Tapi kita tahu, ini tidak benar. Kita tidak bisa melanjutkan ini. Ini akan merusak segalanya. Nadia menatap Dian dengan mata penuh penyesalan, aku tahu. Aku tahu. Tapi, Dian, aku sudah merasa sangat kosong. Aku merasa sangat dihargai dan dimengerti olehmu.
Ini membuatku merasa hidup lagi. Aku tidak ingin kehilangan itu. Dian menggigit bibirnya, bingung dan terluka. Ia tidak pernah berniat untuk melibatkan perasaannya dalam hubungan yang seperti ini. Namun, di sisi lain, ia juga tidak bisa menahan perasaan yang tumbuh begitu kuat. Dian, saya juga tidak ingin kehilanganmu, Nyonya. Tapi ini terlalu berisiko. Kita harus berhenti sekarang, sebelum semuanya lebih rumit. Keputusan ini semakin berat diambil oleh mereka berdua. Namun, perasaan mereka yang semakin dalam membuatnya semakin sulit untuk berpaling. Nadia memutuskan untuk berbicara dengan lebih tegas. Nadia, tapi aku tidak bisa begitu saja melupakan apa yang kita rasakan, Dian. Aku tidak ingin kembali ke hidup yang hampa itu. Aku merasa, kamu yang membuat aku merasa utuh lagi. Tanpa kamu, aku kembali merasa kosong. Dian menghela napas panjang, mencoba menenangkan diri. Ia tahu apa yang harus dilakukan, tapi perasaannya bergejolak.